Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enisa Sufiah, guru di SLB Negeri Cicendo Kota Bandung. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pembelajaran berdiferensiasi bahasa Inggris bagi peserta didik tunarungu. Yang akan ditampilkan dalam video ini mulai dari situasi bagaimana kompleksitas antara bahasa Inggris dan tunarungu, kemudian tantangan yang dihadapi dalam prosesnya, kemudian akan ada aksi yang dimulai dari proses asesmen, kemudian pembelajaran yang terakhir tentu saja akan ada refleksi baik dari saya, peserta didik maupun dari orang tua. Dan di akhir akan ada pembelajaran penguatan dari expert, yaitu mitra industri kami, di mana itu adalah pembelajaran kontekstual dari keseluruhan proses pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana? Penasaran kan? Yuk kita simak. Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Di era revolusi industri 5.0 ini, bahasa Inggris juga sangat penting bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Saat ini saya mengajar bahasa Inggris peserta didik dengan hambatan pendengaran di kelas 10 yang berjumlah 9 orang yang memiliki kompetensi bahasa dan komunikasi beragam, khususnya karakteristik pada aspek berbahasa berupa pengucapan bahasa tulisan sesuai dengan bunyi ejaan bahasa Indonesia yang itu tidak relevan dengan bahasa Inggris. Thank you. Namun, kurikulum SLB yang berbasis vokasional memberikan peluang untuk peserta didik mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris yang bermakna, karena banyak sekali kosakata bahasa Inggris yang terdapat pada vokasional yang jarang sekali penggunaannya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga, saya menyusun inovasi untuk menjawab situasi tersebut, yaitu peningkatan pemahaman bahasa Inggris melalui contextual teaching and learning dengan media virtual reality pada mata pelajaran bahasa Inggris di SLB Negeri Cicendo Bandung. Pengembangan contextual teaching and learning dengan media virtual reality memiliki tantangan besar untuk mencapai tujuan, diantaranya keberagaman kemampuan berbahasa dan berkomunikasi peserta didik, membutuhkan perencanaan dan persiapan yang lebih cermat, dan keterbatasan akses teknologi dan sumber daya. Dari itu, muncullah langkah-langkah yang disusun dalam menjawab tantangan tersebut. Pada asesmen awal, saya melakukan asesmen kognitif dan non-kognitif kepada peserta didik mengenai pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, saya melakukan analisis capaian pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, saya melakukan focus group discussions. Yang pertama, saya melakukan diskusi bersama guru mata pelajaran desain grafis dan tata boga berkaitan dengan kosakata bahasa Inggris yang sering digunakan. Dan yang kedua, saya melakukan diskusi bersama professional chef di 4 Point Hotel Bandung dan graphic designer di Pullman Hotel Bandung. Selanjutnya, saya menyusun perangkat pembelajaran yang dimulai dari menyusun tujuan pembelajaran bagi peserta didik, kemudian membuat modul ajar, dan yang terakhir ada membuat media pembelajaran virtual reality. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik melaksanakan pembelajaran kosakata bahasa Inggris dikelompokkan menjadi kelompok kosakata bahasa Inggris pada tata boga dan kelompok kosakata bahasa Inggris pada desain grafis. Peserta didik memperoleh kosakata melalui media virtual reality yang terdiri dari ruang kelas disertai portal menuju ruang selanjutnya sesuai kelompok, lalu ruang kitchen dan ruang graphic designer. Peserta didik melakukan tugasnya di kelompok sesuai dengan pemetaan berdasarkan hasil asesmen awal yang tugas tersebut terdiri dari pertama, memperoleh informasi dari media VR, yang kedua, penyusun kosakata dari huruf-huruf yang telah disediakan, dan yang ketiga, pengisi crossword pada media yang telah disediakan. Setelah informasinya terkumpul, peserta didik melakukan tahapan konfirmasi melalui permainan pantomim. Selanjutnya adalah langkah evaluasi. Pada langkah ini, peserta didik melaksanakan asesmen, yaitu membuat vlog mengenai kosakata yang telah dipelajari, yang terdiri ke dalam beberapa penugasan,
Yang pertama adalah melengkapi naskah, yang kedua menjadi kameramen, yang ketiga menjadi presenter. Penugasan disesuaikan dengan capaian tujuan pembelajaran dan profil masing-masing peserta didik. Langkah keempat adalah refleksi. Dampak yang sudah terlihat dari inovasi ini diantaranya yang pertama, peserta didik memiliki minat yang tinggi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Peserta didik lebih memahami konteks pembelajaran bahasa Inggris untuk saat ini dan masa depan. Peserta didik mampu bekerja sama dalam melaksanakan proses pembelajaran. Peserta didik mampu secara mandiri menemukan informasi dari media pembelajaran yang telah ditentukan. Peserta didik mampu secara mandiri memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Peserta didik senang melaksanakan proses pembelajaran bahasa Inggris. Dan yang terakhir, peserta didik mampu secara mandiri mempraktikkan kosakata bahasa Inggris yang didapatkan dari pembelajaran bahasa Inggris pada pembelajaran dan kegiatan vokasional masing-masing. Pembelajaran bahasa Inggris melalui contextual teaching and learning dengan media virtual reality adalah solusi yang efektif untuk peserta didik dengan hambatan pendengaran. Hal ini memberikan peserta didik kesempatan untuk memperdalam pemahaman bahasa Inggris dalam konteks vokasional mereka, yang akan membantu mereka lebih siap menghadapi masa depan. Melalui upaya bersama, kami telah mengatasi banyak tantangan. Konsistensi dalam pengembangan inovasi ini terbukti memberikan dampak positif pada peserta didik. Kami percaya bahwa melalui inovasi, kami dapat mempersiapkan peserta didik dengan hambatan pendengaran untuk sukses di masa depan. Ciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum merdeka. Inesta. Panggilannya apa? Ines ini. Ines. Ini chiller, freezer, storage, gudang. Nah, 2 gudang ya. Storage. Oke. Tumis. Oke lah. Tim apa ya? Bungkus. Ini freezer. Storage. Kan tadi storage yang chiller sama yang freezer, ini yang kering. Iya, berapa orang ini yang tamu-tamunya dinner. Malam dinner. Mulai. In out. Oke. Senang. Salam. Seru banget. Pertama kali. Buat ibu mana? Terima kasih. Berkata apa? Thank you. Assalamualaikum, saya orang tua Haikal, peserta didik di kelas 10 SLBN Cicendo. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mrs. Nisa sehingga anak saya bisa mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris yang optimal sebagai bekal nanti melanjutkan ke perguruan tinggi.